Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi momen dipol dengan sebab interaksi medan listrik dengan judul tak terlihat namun berpengaruh interaksi medan listrik di sekitar kita. Kami memilih materi ini karena interaksi medan listrik dan momen dipol merupakan konsep penting dalam kimia dan fisika yang sering terjadi di sekitar kita, meskipun tidak dapat terlihat secara langsung. Konsep ini berperan dalam berbagai fenomena seperti interaksi antar molekul, proses pelarutan zat, hingga penggunaan teknologi modern. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian momen dipol, interaksi dipol dengan medan listrik, gaya dipol dalam medan listrik, analisis orientasi dipol, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan menambah wawasan kita semua. Sebelum memasuki pembahasan pertama, perkenalkan saya Rafika Nurbadia dengan NIM 3 digit terakhir 077, rekan saya Natasha Fadilatul Nur Aulia dengan NIM 017, dan yang terakhir ada Adelia Putri Oktaviasari dengan NIM 103. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan yang pertama adalah interaksi medan listrik. Interaksi medan listrik adalah interaksi antara medan listrik eksternal dengan momen dipol suatu molekul. Momen dipol sendiri muncul karena adanya pemisahan muatan antara positif dan negatif dalam suatu molekul, sehingga molekul memiliki dua kutub yang berbeda. Pada gambar yang terlihat pada infografis, terlihat adanya muatan positif dan muatan negatif yang dipisahkan oleh jarak tertentu, sehingga menghasilkan vektor momen dipol yang disebut mu. Interaksi ini menyebabkan energi potensial molekul berubah tergantung pada orientasi dipol terhadap medan listrik, di mana semakin besar pemisahan muatan dan semakin jauh jaraknya, maka momen dipol yang dihasilkan juga semakin besar. Secara matematis, momen dipol dapat dinyatakan dengan rumus mu sama dengan Q kali R, dengan mu sendiri sebagai momen dipol, Q sebagai besar muatan, dan R sebagai jarak antar muatan. Di mana rumus ini menunjukkan bahwa momen dipol dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak pemisahan antar muatan. Molekul yang memiliki momen dipol besar akan lebih mudah dipengaruhi oleh medan listrik dibandingkan molekul nonpolar. Selanjutnya, interaksi dengan medan listrik. Ketika molekul yang memiliki momen dipol ditempatkan ke dalam medan listrik, maka medan listrik ini akan memberikan pengaruh pada kedua kutub muatan dalam molekul tersebut, yang mengakibatkan molekul akan berusaha menyesuaikan arah dipolnya agar sejajar dengan arah medan listrik, karena kondisi tersebut merupakan keadaan paling stabil, di mana energi potensial interaksi antara momen dipol dengan medan listrik dinyatakan dengan rumus U sama dengan min mu kali E, atau dapat dituliskan menjadi U sama dengan min mu kali E kali cos theta, di mana U adalah energi potensial interaksi, mu adalah vektor momen dipol, E adalah medan listrik, dan theta adalah sudut antara arah dipol dengan medan listrik, di mana tanda negatif pada rumus menunjukkan bahwa sistem cenderung menuju keadaan energi minimum atau paling stabil. Jika dipol sejajar dengan medan listrik, maka energi potensial bernilai minimum, sehingga molekul berada dalam kondisi paling stabil. Sebaliknya, jika arah dipol berlawanan dengan medan listrik, energi potensial menjadi maksimum, keadaan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, orientasi dipol sangat memengaruhi besar kecilnya energi interaksi. Gaya dipol dalam medan listrik. Dalam medan listrik yang tidak seragam, suatu dipol tidak hanya mengalami perubahan arah, tetapi juga mengalami gaya total yang dapat menyebabkan dipol bergerak menuju daerah tertentu. Dipol terdiri atas dua muatan yang berbeda, yaitu muatan positif dan muatan negatif, yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Ketika dipol berada di dalam medan listrik yang kuatnya berbeda pada setiap titik, maka gaya yang diterima oleh masing-masing muatan juga berbeda besarnya. Akibatnya, muncul resultan gaya yang membuat dipol bergerak menuju daerah dengan medan listrik yang lebih kuat. Peristiwa ini terjadi karena muatan positif akan tertarik mengikuti arah medan listrik, sedangkan muatan negatif bergerak berlawanan arah medan listrik. Jika medan listrik tidak seragam,
maka salah satu gaya dapat menjadi lebih dominan dibandingkan gaya lainnya. Ketidakseimbangan gaya inilah yang menyebabkan dipol berpindah posisi. Selain bergerak, dipol juga dapat mengalami putaran agar arah momen dipolnya sejajar dengan medan listrik sehingga sistem menjadi lebih stabil. Secara matematis, gaya pada dipol dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan mu dikali nabla dikali E. Dengan F adalah gaya pada dipol, mu momen dipol, nabla operator Gardien, dan E merupakan medan listrik. Operator Gardien atau nabla menunjukkan adanya perubahan atau perbedaan kuat medan listrik pada suatu daerah. Oleh karena itu, rumus tersebut menjelaskan bahwa gaya dipol bergantung pada perubahan medan listrik. Jika medan listrik di suatu daerah berubah sangat besar, maka gaya yang bekerja pada dipol juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika medan listrik seragam atau sama besar di setiap titik, maka gaya total pada dipol menjadi nol karena gaya pada kedua muatan saling menyeimbangkan. Namun, meskipun gaya total nol, dipol tetap dapat mengalami momen gaya atau torsi yang membuatnya berputar mengikuti arah medan listrik. Selanjutnya, analisis orientasi dipol. Orientasi dipol terhadap medan listrik sangat memengaruhi besar energi potensial yang dimiliki suatu sistem. Ketika dipol berada dalam medan listrik, molekul akan cenderung mengatur posisinya agar mencapai keadaan energi paling rendah atau paling stabil. Hal ini terjadi karena sistem di alam secara alami selalu berusaha menuju keadaan yang lebih stabil. Hubungan antara energi potensial dipol dengan medan listrik dinyatakan melalui persamaan berikut, yaitu U sama dengan min mu E cos theta. Dengan U merupakan energi potensial interaksi, mu merupakan momen dipol, E merupakan medan listrik, dan theta merupakan sudut antara arah dipol dan medan listrik. Pada rumus tersebut terdapat nilai cos theta yang menunjukkan pengaruh sudut orientasi dipol terhadap energi potensial. Tanda negatif pada persamaan menunjukkan bahwa sistem akan cenderung bergerak menuju energi minimum. Ketika dipol sejajar dengan medan listrik pada sudut 0, maka cos 0 sama dengan 1, sehingga U sama dengan min mu E. Energi potensial bernilai minimum. Kondisi ini merupakan keadaan paling stabil, karena arah dipol sama dengan arah medan listrik. Pada keadaan ini, molekul akan lebih sulit berubah posisi, karena sudah berada pada kondisi energi terendah. Ketika dipol tegak lurus terhadap medan listrik dengan sudut 90, maka cos 90 sama dengan 0, sehingga U sama dengan 0. Pada kondisi ini, energi potensial bernilai 0 dan sistem berada dalam keadaan netral. Dipol tidak berada pada keadaan paling stabil maupun paling tidak stabil. Sedangkan, ketika dipol berlawanan arah dengan medan listrik dengan sudut 180, maka cos 180 sama dengan min 1, sehingga U sama dengan plus mu E. Energi potensial menjadi maksimum. Kondisi ini merupakan keadaan paling tidak stabil karena arah dipol bertentangan dengan arah medan listrik. Oleh sebab itu, dipol akan cenderung berputar agar kembali sejajar dengan medan listrik dan mencapai energi yang lebih rendah. Dari analisis orientasi dipol ini dapat dipahami bahwa sudut antara dipol dan medan listrik sangat menentukan kestabilan suatu sistem. Jadi, semakin sejajar arah dipol terhadap medan listrik, maka energi sistem akan semakin kecil dan keadaan menjadi semakin stabil. Sebaliknya, semakin berlawanan arah orientasinya, maka energi sistem semakin besar dan keadaan menjadi tidak stabil. Selanjutnya, penerapan interaksi medan listrik dan momen dipol dalam kehidupan sehari-hari. Konsep interaksi medan listrik dengan momen dipol tidak hanya dipelajari dalam fisika dan kimia, tetapi juga banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai teknologi modern bekerja berdasarkan pengaruh medan listrik terhadap partikel atau molekul yang memiliki muatan maupun momen dipol. Pada layar sentuh atau touchscreen, medan listrik digunakan untuk mendeteksi sentuhan jari pada layar. Ketika jari menyentuh permukaan, distribusi medan listrik berubah sehingga sistem dapat menentukan posisi sentuhan dengan cepat dan akurat. Prinsip ini memungkinkan perangkat elektronik seperti ponsel dan tablet dapat dioperasikan dengan mudah. Selanjutnya, dalam mesin fotokopi, toner yang bermuatan listrik akan tertarik pada bagian tertentu di kertas akibat pengaruh medan listrik. Interaksi ini membantu proses pemindahan gambar atau tulisan ke kertas sehingga hasil cetakan dapat terbentuk dengan jelas. Lalu pada microwave,
molekul air yang bersifat dipol akan terus berusaha menyesuaikan arah terhadap medan listrik bolak-balik yang dihasilkan alat tersebut. Gerakan molekul yang sangat cepat menyebabkan tumbukan antara molekul sehingga menghasilkan panas dan makanan menjadi hangat. Selanjutnya, fenomena petir juga berkaitan dengan medan listrik. Perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi menghasilkan medan listrik yang sangat besar. Ketika beda potensial sudah cukup tinggi, terjadi loncatan muatan listrik berupa kilatan petir. Lalu selain itu, rambut yang berdiri setelah disisir merupakan contoh sederhana interaksi listrik statis. Gesekan antara sisir dan rambut menyebabkan perpindahan muatan sehingga rambut memiliki muatan sejenis dan saling tolak-menolak. Akibatnya, rambut tampak berdiri. Melalui berbagai contoh tersebut dapat diketahui bahwa interaksi medan listrik dan momen dipol memiliki peranan penting dalam mendukung teknologi serta menjelaskan berbagai fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi medan listrik terjadi akibat adanya pengaruh medan listrik terhadap molekul yang memiliki momen dipol, di mana momen dipol ini muncul karena adanya pemisahan muatan antar positif dan negatif dalam suatu molekul, sehingga membentuk dua kutub yang berbeda. Ketika molekul polar berada di dalam medan listrik, maka molekul tersebut akan mengalami gaya dan proses yang menyebabkan dipol berusaha menyesuaikan orientasinya agar sejajar dengan arah medan listrik. Hal ini terjadi karena sistem secara alami cenderung menuju keadaan dengan energi paling rendah atau paling stabil. Besarnya energi interaksi dipengaruhi oleh orientasi dipol terhadap medan listrik. Jika arah dipol sejajar dengan medan listrik, maka energi potensial menjadi minimum, sehingga kondisi sistem paling stabil. Sebaliknya, jika arah dipol berlawanan dengan medan listrik, maka energi potensial menjadi maksimum, dan sistem menjadi tidak stabil. Selain itu, pada medan listrik yang tidak seragam, dipol juga dapat mengalami gaya yang menyebabkan molekul bergerak menuju daerah dengan medan listrik yang lebih kuat. Konsep interaksi medan listrik dan momen dipol tidak hanya penting dalam pembelajaran kimia dan fisika, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Prinsip ini dimanfaatkan dalam berbagai alat dan fenomena seperti layar sentuh, mesin fotokopi, microwave, sensor elektronik, hingga fenomena petir dan listrik statis. Dengan memahami interaksi medan listrik, manusia dapat lebih memahami perilaku molekul serta memanfaatkan fenomena listrik untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa meskipun medan listrik dan momen dipol tidak dapat dilihat secara langsung, keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai proses di sekitar kita. Pemahaman mengenai konsep ini membantu kita memahami bagaimana molekul berinteraksi, bagaimana energi dalam sistem dapat berubah, serta bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai bidang di kehidupan secara efektif dan bermanfaat. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai interaksi medan listrik dan momen dipol. Kami berharap materi ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita mengenai bagaimana molekul polar berinteraksi dalam medan listrik serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun teknologi modern. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.